Setelah berhasil menghindari pengejaran dari Fei Tian, Xiaoyan pun kembali berkonsentrasi untuk melatih keterampilan ilusi 3000 guntur yang ia dapatkan dari Fei Tian. Xiaoyan pun mulai berlatih untuk membentuk avatarnya sendiri di hadapannya. Xiaoyan pun mengamati avatar yang ada di hadapannya. Kekuatan klon ini seharusnya hanya berada pada level semangat juang. Langkah selanjutnya adalah memasukkan kekuatan angin dan guntur ke dalamnya. Untuk sejenak, Xiaoyan pun nampak termenung, lalu dia pun bergumam dalam hatinya. Mengolah langkah 3000 petir saat itu, meskipun saya menyerap sedikit kekuatan angin dan guntur dari awan guntur, tapi itu masih jauh dari cukup untuk melemahkan klon ini. Tiba-tiba suara Tianhu Zunze pun terdengar. Hei idiot, siapa bilang kamu harus menggunakan kekuatan angin dan guntur? Itu hanya cara pelatihannya saja. Masih dimungkinkan untuk menggunakan sumber energi yang lain seperti api aneh di dalam tubuhmu. Ini jauh lebih kuat dari kekuatan angin dan guntur. Terutama batu bintang jatuh. Jika Anda dapat mengintegrasikannya ke dalam klon Anda, bahkan jika Anda menemukan energi aneh yang dapat menahan jiwa Anda di masa depan, tidak takut sama sekali. Ucapan dari Tianhu Zunze itu membuat Xiaoyan pun berpikir, lalu dia pun berkata, tapi batu bintang jatuh ini adalah musuh bebuyutan jiwa. Klon jiwa melakukan kontak dengannya. Bukankah itu harus langsung disempurnakan? Mendengar ucapan dari Xiaoyan, Tianhu Zunze pun berkata, hei anak muda, kebanyakan hal di dunia ini adalah tentang menemukan kekayaan dan kehormatan dalam bahaya. Jika Anda tidak bekerja keras, bagaimana Anda bisa mendapatkannya suatu hari nanti? Selain itu, mata bintang jatuh telah sepenuhnya disempurnakan olehmu. Kapan kamu melihatnya? Dia menjadi bumerang bagi jiwamu, ucapnya. Tiba-tiba, Xiaoyan pun terkejut dengan klon dirinya yang berbicara padanya. Klon itu mengatakan kalau Xiaoyan harus mencobanya. Akhirnya, Xiaoyan pun mulai berlatih kembali. Lalu dia pun mengeluarkan api surgawi dan membaginya menjadi dua, yaitu api jantung hati dan api teratai hijau. Dalam pelatihannya, Xiaoyan nampak didampingi oleh Tianhu Zunze. Xiaoyan pun mencoba menggunakan kekuatan api jantung hati untuk menyerang klon dirinya. Nampak setelah diserang oleh api jantung hati milik Xiaoyan, klon dirinya nampak tidak kuat untuk menahan rasa panas dari api jantung hati. Melihat kejadian itu, Xiaoyan pun nampak terkejut. Tianhu Zunze pun memberikan instruksi kepada Xiaoyan. Coba turunkan suhu hati dalam pikiranmu, temukan batas suhu yang dapat ditahan oleh klon tersebut, ucapnya. Mendengar itu, Xiaoyan pun langsung mencoba untuk mengontrol output api jantung hati. Seketika setelah output jantung hati dirubah oleh Xiaoyan, klon itu pun menjadi stabil. Melihat klon itu telah stabil, lalu Tianhu Zunze pun berkata kepada Xiaoyan, tingkatkan suhu secara bertahap mencapai efek temper, ucapnya. Selang beberapa saat, akhirnya pelatihan Xiaoyan pun berhasil dan sukses. Melihat keberhasilan itu, Tianhu Zunze pun merasa senang, lalu dia pun memasuki cincin penyimpanan Xiaoyan. Waktu pelatihan dari Xiaoyan ini membutuhkan banyak waktu, sekitar 2 bulan lamanya. Selama pelatihan itu, dia pun didampingi oleh boneka iblis bumi. Xiaoyan pun bergumam dalam hatinya, sangat sulit untuk meredam klon ini. Saya tidak tahu apakah saya ingin sukses, saya harus menunggu sampai tahun monyet dan bulan kuda, ucapnya. Hei nak, puaslah, ucap Tianhu Zunze. Berdasarkan pengamatan saya terhadap klon Fei Tian ini, dia pasti sudah berlatih setidaknya 5 tahun lamanya. Anda belum puas bisa menyamainya hanya dalam 2 bulan saja. Mendengar ucapan Tianhu Zunze, Xiaoyan pun nampak malu. Lalu dia pun memasukkan boneka iblis bumi dalam cincin penyimpanannya. Tianhu Zunze pun berkata kalau pegunungan Tianmu akan segera dibuka. Tempat itu pasti sudah lama dipenuhi oleh orang-orang. Jika kamu tidak pergi sekarang, Anda bahkan tidak bisa memasuki kolam darah. Setelah ucapan dari Tianhu Zunze, akhirnya Xiaoyan pun bergegas untuk menuju ke pegunungan Tianmu. Walau pegunungan Tianmu ada di dataran utara, namun jaraknya cukup jauh sehingga Xiaoyan pun harus cepat. Untuk menuju pegunungan Tianmu, Xiaoyan pun harus melewati beberapa pegunungan. Entah berapa hari Xiaoyan pun menghabiskan waktu untuk pergi ke pegunungan Tianmu. Dalam satu waktu, akhirnya Xiaoyan pun membuka peta yang baru ia beli. Ternyata jarak yang ia tempuh untuk menuju ke pegunungan Tianmu cukup jauh. Untuk memangkas jarak dan waktu, akhirnya Xiaoyan pun menggunakan sayap doci. Selang beberapa waktu, akhirnya Xiaoyan pun dapat melihat pegunungan Tianmu yang ada di hadapannya. Melihat pegunungan Tianmu yang jaraknya semakin mendekat, Xiaoyan pun nampak senang. Lokasi pegunungan Tianmu ini memang cukup jauh dari dataran utara. Lokasinya yang sangat dingin hampir berdekatan dengan kutub utara. Untuk sejenak, Xiaoyan pun mengamati aurora yang terpancar di pegunungan Tianmu. Lalu dia pun berkata, pegunungan Tianmu benar-benar sesuai dengan namanya.
Akhirnya, Xian pun mendaratkan dirinya di kaki bukit Tianmu. Untuk sejenak, Xian pun mengamati keadaan di sekitarnya, lalu dia pun bergumam dalam hatinya. Benar saja, banyak orang yang datang. Saya khawatir masih banyak orang yang belum muncul di hutan belakang ini. Rupanya, kemunculan dari Xian ini menarik beberapa orang untuk memperhatikannya. Namun mereka semua tidak berusaha untuk membuat masalah dengan Xiaoyan. Di sisi yang lain, Xiaoyan pun telah menemukan sebuah tempat, lalu dia pun menyilangkan kedua kakinya. Tempat yang disinggahi oleh Xiaoyan ini sungguh strategis. Bagaimana tidak, ini adalah satu-satunya jalan untuk menuju ke pegunungan Tianmu. Beberapa orang pun nampak mengobrol, namun tiba-tiba mereka pun dikejutkan oleh suara bangau terbang. Kemunculan bangau raksasa berwarna-warni itu memancing perhatian semua orang, tak terkecuali Xiaoyan. Selang beberapa saat, akhirnya ada beberapa orang yang mengetahui bangau itu milik siapa. Ternyata bangau itu ditunggangi oleh Penjin Er. Reputasi Penjin Er tidak perlu ditanyakan lagi, dia adalah seorang jenius muda dari 4 papiliun. Dia adalah satu-satunya murid dalam 100 tahun yang berbakat di papilun petir angin. Di atas bangau terbang, mata Penjin Er pun telah terbuka, lalu dia pun berkata, banyak orang yang telah datang ke pegunungan Tianmu untuk mendapatkan berkah dari kolam darah Tianshan. Sementara itu di tempat yang lain, Xiaoyan pun mendengarkan beberapa obrolan dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Xiaoyan pun hanya menjadi pendengar saja, lalu dia pun bergumam dalam hatinya. Di luar pegunungan ini sebenarnya dapat membatasi masuknya orang-orang berkuasa. Pantas saja saya tidak melihat monster tua Fei Tian. Lalu dia pun mengamati sosok Penjin Er. Saya tidak bisa melihat kekuatan dari Nona Feng ini. Dia harus mampu untuk menyembunyikan kekuatannya. Namun lupakan saja, selama kamu tidak datang untuk mencari masalah denganku, aku terlalu malas untuk macam-macam denganmu. Sementara itu di tempat yang lain, Penjin Er pun menanyakan tentang 3 papiliun kepada salah satu sesepuh. Apakah mereka telah datang ke pegunungan Tianmu ini, ucapnya. Mungkin mereka tidak datang, ucap sesepuh itu, seperti Tang Ying dari papiliun 1000 pedang, Wang Cheng dari papiliun semi kuning, sedangkan Mu King Luan sendiri dari papiliun bintang jatuh. Tampaknya pertarungan di kolam darah kali ini cukup meriah, ucap Penjin Er. Salah satu sesepuh pun berkata kepada Penjin Er, Nona Papiliun, Master berkata sebelum Anda pergi berhati-hatilah dalam segala hal. Bagaimanapun kolam darah Tianshan ini menarik banyak orang muda dan berkuasa dari dataran utara. Misalnya orang bernama Xiaoyan, ucap sesepuh itu. Lantas dia pun bertanya kepada Penjin Er tentang sosok Xiaoyan. Saya juga tahu sesuatu tentang itu. Orang ini dapat melarikan diri dari Master Papiliun Fei Tian. Tidak bisa dianggap enteng, ucapnya. Dia hanyalah seorang pria yang meminjam kekuatan orang lain, ucap Penjin Er. Lalu dia pun berkata kalau di pegunungan Tianmu tidak diperbolehkan untuk menggunakan kekuatan eksternal. Setiap orang hanya bisa mengandalkan kemampuannya yang sebenarnya, tentu saja dia tidak termasuk, ucap Penjin Er. Selang beberapa saat, akhirnya pintu menuju ke pegunungan Tianmu pun terbuka. Sebuah lubang cacing pun nampak di hadapan semua orang, tak terkecuali Xiaoyan. Apakah ini akan segera dimulai, ucapnya. Sementara itu di tempat yang lain, segera setelah pintu menuju pegunungan Tianmu terbuka, beberapa sosok pun muncul di atas langit. Fluktuasi energi yang sangat kuat keluar dari pintu menuju ke pegunungan Tianmu. Banyak beberapa orang yang telah dihantam oleh energi itu. Setelah sekian lama menunggu, akhirnya pintu ke pegunungan Tianmu pun terbuka di hadapan semua orang. Setelah pintu itu terbuka, untuk sejenak beberapa orang pun mengamati pintu yang menuju ke pegunungan Tianmu. Tapi tidak ada dari mereka yang sengaja untuk memasuki pegunungan Tianmu lebih awal. Di tempat yang lain, Xiaoyan pun bergumam dalam hatinya, seperti yang diharapkan dari dataran tengah, suatu keajaiban, di mana penutupnya di tempat yang lain. Mari kita mencobanya kali ini. Saya adalah generasi muda di dataran tengah, seberapa jauh jangkauannya. Setelah ucapannya itu, lalu Xiaoyan pun melesat menuju pintu pegunungan Tianmu. Namun di tempat yang lain, beberapa orang pun telah bersiap untuk memacu adrenalin memasuki pintu menuju pegunungan Tianmu. Melihat beberapa orang telah memasuki pintu menuju pegunungan Tianmu, sosok Penjin Er pun tetap tenang, tidak mengikuti arus. Lalu dia pun berpesan kedua sesepuh yang mengikutinya agar segera pulang ke papilun petir angin. Setelah ucapannya itu, lalu Penjin Er pun melesat menuju ke pintu pegunungan Tianmu. Dengan kecepatan terbangnya, Penjin Er pun berhasil menyalip beberapa orang yang ada di depannya. Beberapa orang pun terkejut dengan sosok Penjin Er yang telah mendahului mereka. Namun Penjin Er pun tiba-tiba kaget. Dia melihat seseorang yang telah berani mendahuluinya. Sontak saja kejadian itu membuat marah dan kesal Penjin Er. Sementara itu di sisi yang lain, Xiaoyan pun telah melesat.
Melihat kejadian itu, Pension R pun mendengus. Lalu dia pun berkata, selangkah lebih maju, kami harus melihat apakah Anda memiliki kemampuan. Setelah ucapannya itu, Pension R pun mulai menyerang Xiaoyan. Di sisi yang lain, Xiaoyan pun berusaha untuk menghindari serangan dari Pension R dengan langkah 3000 petir. Xiaoyan pun tersenyum dan berkata kepada Pension R, terima kasih Nona Feng atas bantuan Anda, ucapnya. Di tempat yang lain, Pension R pun nampak kaget dengan gerakan 3000 guntur. Lalu dia pun melesat untuk mengejar Xiaoyan. Sementara itu di tempat yang lain, Xiaoyan pun telah sampai duluan di pegunungan Tianmu. Namun tiba-tiba dia pun diserang kembali oleh sosok Pension R. Xiaoyan pun berusaha untuk menghindari serangan itu dengan langkah 3000 petir. Di tempat yang lain, Pension R yang tidak mau dipermalukan oleh Xiaoyan berusaha untuk menyerang Xiaoyan. Namun Xiaoyan menggunakan kekuatan api surgawi untuk menghancurkan serangannya. Setelah serangan itu gagal, akhirnya sosok Pension R pun muncul di hadapan Xiaoyan. Setelah kemunculan Pension R, lalu beberapa sosok pun muncul di hadapan Xiaoyan. Orang-orang itu pun memuji kecepatan Xiaoyan dan Pension R. Di sisi yang lain, Pension R pun berkata seperti yang diharapkan yang telah menghancurkan papilon petir angin, hancurkan formasi domain guntur, 9 surgawi. Dia juga berhasil melarikan diri dari tangan ketua Fei Tian. Itu benar-benar sesuai dengan reputasinya. Benarkah itu Xiaoyan? Mendengar Pension R menyebut nama Xiaoyan, sontak saja membuat orang-orang itu pun menjadi kaget. Di sisi yang lain, Xiaoyan pun berkata dengan dingin, itu salahnya sendiri, ucapnya. Jika Anda ingin membantu mereka membalas dendam, aku pasti akan menemanimu sampai akhir, ucap Xiaoyan. Di sisi yang lain, Pension R pun berkata dengan dingin, sekarang aku terlalu malas untuk membuang waktu bersamamu. Tunggu sampai Anda mencapai kolam darah, mari kita selesaikan kembali keluhan-keluhan lama ini, ucapnya. Setelah ucapannya itu, lalu Pension R pun melesat, meninggalkan semua orang, termasuk Xiaoyan. Mendengar provokasi dari Pension R, Xiaoyan pun menanggapinya dengan dingin, lalu dia pun bergegas untuk meninggalkan tempat itu. Beberapa orang itu pun tidak puas karena Pension R tidak jadi bertarung dengan Xiaoyan. Akhirnya mereka pun membubarkan diri mereka sendiri. Namun tanpa sepengetahuan Xiaoyan, sosok Nalan Janran pun telah ada di tempat itu. Dia nampak tidak percaya dengan ucapan beberapa orang yang mengisukan tentang Xiaoyan di dataran tengah. Lalu Xin pun beralih ke sebuah tempat di mana Xiaoyan berada. Xiaoyan nampak kebingungan dengan lokasi Gunung Tianmu, lalu dia pun membuka peta. Untuk sejenak dia pun mengamati keadaan di sekitarnya dan membandingkan dengan isi yang ada di dalam peta. Xiaoyan pun nampak bingung, lalu dia pun berkata, peta ini tidak berfungsi sama sekali. Dia pun akhirnya tahu alasannya kenapa peta itu tidak akurat, karena kabutnya terlalu tebal. Saya tidak bisa membedakan antara utara, selatan, timur, dan barat. Lalu di mana saya dapat menemukan jalan menuju kolam darah Tianshan, ucap Xiaoyan. Xiaoyan pun nampak kebingungan karena tidak mengetahui arah penunjuk jalan menuju kolam darah. Setelah lamunannya itu, tiba-tiba Xiaoyan pun terkejut dengan sebuah guncangan yang cukup keras. Lalu dia pun mencoba untuk mencari tahu apa penyebabnya. Di atas bukit, Xiaoyan pun melihat seekor magical beast yang sedang bertarung dengan seseorang. Nampak seseorang itu melarikan diri dari magical beast itu. Di dalam pertarungan itu sendiri, nampak magical beast itu pun berusaha untuk menyerang sosok itu. Namun sosok itu pun berhasil menghindari serangan dari magical beast. Sosok itu rupanya adalah Tang Ying, seorang jenius dari Pavilion 1000 Pedang. Di tempat yang lain, magical beast itu pun berusaha untuk menyerang Tang Ying. Sementara itu, Xiaoyan pun mengamati magical beast yang ada di hadapan Tang Ying. Segera, magical beast itu pun mulai menyerang Tang Ying. Namun di sisi yang lain, Tang Ying pun berhasil menghindari serangan ganas dari magical beast tingkat 6 itu. Tang Ying pun berusaha mengelak dan mencari celah untuk menyerang magical beast itu. Segera, tebasan dari pedang Tang Ying itu pun berhasil menghabisi magical beast. Xiaoyan yang melihat kecepatan dari Tang Ying merasa kaget. Dia tidak menyangka kalau kecepatan Tang Ying begitu cepat. Dalam pertarungannya melawan magical beast, ternyata Tang Ying pun mengetahui kalau ada orang yang mengamatinya. Lalu dia pun berkata, apakah kamu cukup untuk melihatnya? Segera setelah ucapannya itu, sosok Xiaoyan pun muncul di hadapan Tang Ying. Hanya lewat saja, jangan gugup, ucapnya. Melihat sosok Xiaoyan, Tang Ying pun memberi salam. Saya adalah Tang Ying dari Pavilion 1000 Pedang. Saya belum pernah melihat Anda, ucapnya. Di tempat yang lain, Xiaoyan pun menangkupkan kedua tangannya ke arah Tang Ying. Saya adalah Xiaoyan, ucapnya. Xiaoyan yang baru-baru ini bertengkar sengit dengan Pavilion Petir Angin, ucap Tang Ying. Ah, itu cuma pertarungan kecil, ucap Xiaoyan.
Pertarungan kecil tidak bisa menarik monster tua seperti Fei Tian untuk mengejarmu, ucap Tang Ying. Tampaknya ada musuh kuat lainnya dalam pertarungan kumpulan darah ini. Oke, sekarang bukan waktunya untuk ngobrol, ucap Tang Ying. Sampai jumpa lagi di teras Tianxia. Mungkin ada peluang untuk kerjasama pada saat itu, ucap Tang Ying. Setelah ucapannya itu, lalu Tang Ying pun bergegas meninggalkan tempat itu. Setelah ditinggal oleh Tang Ying, Xiao pun nampak bingung. Bukankah yang Anda maksud adalah kerjasama? Nampaknya Xiao pun kebingungan dengan lokasi teras Tianxia yang disebutkan oleh Tang Ying. Setelah ditinggal oleh Tang Ying, akhirnya Xiao pun berjalan sendirian mencari tahu lokasi dari teras Tianxia yang disebutkan oleh Tang Ying. Untuk sejenak Xiao pun mengamati warna-warni dari aurora yang terpancar dari gunung Tianmu. Lalu dia pun bergumam dalam hatinya, energi di sini sangatlah kuat, pasti tidak jauh dari kolam darah Tianshan, ucapnya. Setelah ucapannya itu, lalu Xiao pun bergegas menuju ke sebuah tempat. Namun dalam langkahnya itu, tiba-tiba Xiao pun terkejut manakala dia pun mendengar suara orang yang berkelahi. Xiao pun nampak kaget, sepertinya dia mengenal suara itu. Itu adalah suara Nalan Yanran. Sementara itu di tempat yang lain, nampak Nalan Yanran sedang bertarung dengan beberapa orang yang ada di hadapannya. Tiba-tiba Nalan Yanran pun melihat sosok Wang Cheng yang ada di hadapannya. Sementara itu di sisi yang lain, 4 orang pun telah bergegas mendekati Nalan Yanran. Mereka meminta kepada Nalan Yanran untuk menyerahkan rubah putih yang ia miliki. Kalau tidak menuruti perkataan mereka, maka nasib Nalan Yanran akan lebih tragis. Digeretak oleh 4 lelaki termasuk Wang Cheng, di sisi yang lain Nalan Yanran pun tidak mau menyerah. Akibatnya, keempat orang itu pun berusaha kembali untuk menyerang Nalan Yanran. Keempat orang itu pun menggunakan formasi untuk menyerang Nalan Yanran dari segala arah. Doci yang digunakan oleh keempat orang itu adalah doci bertipe bumi. Sementara itu di tempat yang lain, Nalan Yanran pun berusaha untuk menghindari serangan-serangan yang mematikan dari keempat orang tersebut. Nalan Yanran pun menggunakan sebuah sayap doci untuk menghindari serangan darat, namun tiba-tiba dia pun terjatuh karena sebuah serangan. Akhirnya Nalan Yanran pun tidak bisa melarikan diri, dia terjebak oleh keempat orang itu. Keempat orang itu pun bekerja sama membentuk sebuah penjara untuk menangkap Nalan Yanran. Sementara itu Nalan Yanran tetap fokus, tidak sedikit pun rasa panik di hatinya, lalu dia pun bergegas untuk mengeluarkan kekuatannya. Dalam krisis hidup dan mati, akhirnya Nalan Yanran pun membentuk sebuah formasi pedang untuk menghancurkan penjara itu. Melihat penjara itu akan hancur oleh tangan Nalan Yanran, keempat orang itu pun berusaha untuk mengganti segel dan membentuk sebuah naga tanah. Sementara itu di tempat yang lain, Wang Cheng pun terus memperhatikan pertarungan antara Nalan Yanran dan 4 orang di depannya. Dalam pertarungan yang cukup sengit, akhirnya naga tanah yang dibentuk oleh formasi 4 orang pun menyerang Nalan Yanran, dan akhirnya perisai Nalan Yanran pun pecah. Pecahnya perisai pelindungan itu membuat Nalan Yanran pun menjadi panik. Namun tiba-tiba semua orang pun dikejutkan oleh sebuah pilar cahaya yang menghancurkan naga tanah. Sontak saja kejadian itu membuat kaget semua orang, tak terkecuali Wang Cheng dan Nalan Yanran. Segera sosok Xiao pun muncul di hadapan semua orang. Melihat sosok Xiao yang sendirian, Wang Cheng pun nampak mendengus. Sementara itu, keempat orang yang ada di hadapan Xiao pun mulai mendekati. Mereka pun meminta agar Xiao tidak ikut campur dengan urusan orang lain. Ancaman itu tidak membuat takut Xiao, lalu dia pun berkata, "Saya tidak takut dengan papiliun musim semi kuning," ucapnya.